Imam Syafi'i rahimahullah. Namanya terlalu populer untuk diperkenalkan, ilmunya terlalu luas untuk diukur, hingga rasanya sulit bagi generasi setelahnya untuk menyamai beliau, apalagi mengunggulinya. Ia ibarat matahari bagi bumi dan kesehatan bagi badan. Adakah yang bisa menggantikan keduanya? Sejak 30 tahun yang lalu aku selalu mendoakannya dalam salatku di keheningan malam. Demikianlah sanjungan Imam Ahmad bin Hambal terhadap gurunya yang satu ini. Dialah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Qurasyi Al-Mutalibi. Nasab beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ab bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muthalib bin Abdi Manaf. Jadi nasab beliau bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Abdu Manaf, orang yang mendapat dua kehormatan sekaligus, kehormatan sebagai alim dan kehormatan sebagai ahlul bait. Ya, beliau berasal dari Bani Muthalib. Nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Abdul Manaf, yaitu ayah dari Hashim atau kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, dan Al-Muthalib adalah kakek Imam Syafi'i yang kedelapan. Kakeknya yang bernama As-Sa'ib bin Ubaid Al-Mutalibi merupakan salah seorang tokoh Quraisy yang turut serta dalam perang Badar di pihak kaum musyrikin. Ia akhirnya jatuh dalam tawanan kaum muslimin dan konon wajahnya diserupakan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu As-Sa'ib bernama Syifa binti Arqam bin Nazlah, dan Nazlah ialah saudara Abdul Muthalib, kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan pula bahwa setelah As-Sa'ib menebus dirinya dari tawanan, ia menyatakan keislamannya. Sedangkan putranya yang bernama Syafi tergolong sahabat kecil yang pernah berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun putra Syafi'i bernama Utsman, ia termasuk tabi'in yang sedikit meriwayatkan hadis. Demikianlah silsilah keturunan Imam Syafi'i dari jalur ayah. Adapun dari jalur ibu, maka paman-paman beliau berasal dari kabilah Azd, salah satu kabilah terkenal dari Yaman. Syahdan, ketika ibunya Asy-Syafi'i tertidur, ia melihat dalam mimpinya bahwa sebuah bintang kejora keluar dari rahimnya. Bintang itu kemudian jatuh di Mesir dan melontarkan serpihan cahaya ke seluruh penjuru negeri. Terperanjat dengan apa yang dilihatnya, si ibu bergegas menemui para penakbir mimpi. Mereka menafsirkan bahwa dari rahimnya akan lahir seorang alim yang ilmunya tercurah secara khusus bagi warga Mesir, kemudian tersebar ke seluruh penjuru dunia. Imam Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah sebagai anak yatim. Ayahnya yang bernama Idris wafat di usia muda. Karenanya Asy-Syafi'i dibesarkan dan diasuh oleh ibunya, Fatimah binti Ubaidillah. Beliau menuturkan, "Aku lahir sebagai anak yatim dalam asuhan ibuku. Ibu tak memiliki uang sedikit pun yang bisa diberikan kepada guruku. Sebagai gantinya aku harus mengurus anak-anak didiknya ketika ia absen dan meringankan sebagian tugasnya. Seringkali aku harus mencari potongan-potongan tulang sebagai media tulis menulis."
Menurut suatu riwayat, beliau mengatakan bahwa dirinya lahir di Yaman. Maksudnya di salah satu kabilah Yaman, karena ibunya dari kabilah Yamani. Kelihatannya sang ibu khawatir jika nasab anaknya jadi tersamar akibat kurang berinteraksi dan jauh dari sanak famili. Maka ia pun menyuruh Asy-Syafi'i untuk merantau ke Mekah dan tinggal bersama kerabatnya dari Bani Muthalib di sana. Disiapkannya segala bekal perjalanan bagi putranya itu. Kemudian Asy-Syafi'i pun berangkat ke Mekah. Umurnya ketika itu sekitar 10 tahun. Namun demi masa depan, sang ibu harus rela melepaskan keberangkatan anak kesayangannya itu. Kecerdasan Imam Syafi'i bukan rahasia lagi. Demikian juga kekuatan hafalan dan kefasihan lisannya dalam berbahasa Arab. Kesemuanya ini tak lepas dari peran sang ibu yang senantiasa memberikan semangat bagi anaknya dalam menuntut ilmu. Karenanya setelah melahirkan Imam Syafi'i di Gaza, ibunya membawanya ke Mekah agar dikenal oleh sanak keluarganya yang ada di sana. Ibunya selalu mondar-mandir bersama Syafi'i kecil antara Mekah dan perkampungan kabilah Azd. Tapi lama-kelamaan ia khawatir dengan tinggal bersama Asy-Syafi'i di antara kabilah Azd, nasab anaknya akan tersamarkan atau dilupakan oleh kerabatnya. Ia juga khawatir kalau Asy-Syafi'i jadi larut bersama keluarga ibunya dan lupa akan jati dirinya sebagai seorang mutalibi. Akhirnya sang ibu memutuskan untuk mengikat Asy-Syafi'i dengan keluarga ayahnya, baik dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya maupun tempat tinggalnya. Sang ibu pun hijrah bersama Syafi'i kecil ke Mekah dalam perjalanan terakhirnya. Semenjak itu ia terus menetap bersama Asy-Syafi'i di sana, tepatnya di Mina. Nah, dari sinilah Asy-Syafi'i memulai karirnya sebagai seorang alim besar yang dimulainya dengan menghafal kitabullah. Asy-Syafi'i mengisahkan, setelah aku hafal Al-Quran, aku masuk ke Masjidil Haram untuk berguru pada para ulama. Dari merekalah aku menimba ilmu, menghafal hadis, dan berbagai masalah ilmiah lainnya. Rumahku dulu berada di lereng Bukit Kaif. Aku sering melihat potongan tulang yang putih berkilauan. Maka kupungutlah tulang itu dan kujadikan sarana menulis hadis atau masalah ilmiah lainnya. Dahulu kami memiliki sebuah guci tua untuk menyimpan potongan-potongan tulang itu. Tiap kali tulang yang kubawa telah penuh terisi tulisan, aku menyimpannya dalam guci itu. Diriwayatkan bahwa Asy-Syafi'i mengembara di pedusunan Arab Badui selama 20 tahun demi mempelajari seluk-beluk bahasa Arab. Ia menguasai syair-syair mereka beserta i'rab dan gharibnya, terutama kabilah Huzail, karena saat itu bahasa mereka adalah yang paling fasih. Kabilah Huzail dahulu bermukim tak jauh dari Tanah Suci. Ia merupakan kabilah Arab yang paling mahir bersyair dan paling fasih berbahasa Arab. Karenanya kabilah inilah yang jadi tujuan perantauan Imam Syafi'i berikutnya. Asy-Syafi'i tinggal menetap bersama mereka untuk mempelajari karakter mereka, adat mereka, serta menghafal syair-syair mereka. Bahkan beliau mengisahkan bahwa dirinya senantiasa ikut bersama mereka kemanapun mereka pergi. Maklumlah, karena saat itu masih banyak kabilah-kabilah Arab yang hidup secara nomaden.
Imam Asy-Syafi'i tinggal di antara kabilah Huzail selama 10 tahunan. Menurut pengakuan beliau dalam salah satu riwayat, pengalamannya selama bertahun-tahun ini betul-betul membuahkan hasil yang luar biasa terhadap diri beliau. Beliau tak sekedar fasih dalam berbahasa Arab, akan tetapi juga mahir memanah dan menunggang kuda. Tentang kelihayan beliau dalam bersyair, terutama syair-syair Hujal dan legenda mereka, Al-Asyma'i bercerita, "Aku mengoreksi syair-syair Huzail melalui seorang pemuda Quraisy yang namanya Muhammad bin Idris. Tentang kecerdasannya, sang ibu juga turut ambil bagian. Diriwayatkan bahwa suatu ketika ibunda Imam Asy-Syafi'i diminta oleh qadhi untuk menjadi saksi di pengadilan. Ia lantas menghadap qadhi dengan mengajak salah satu teman wanitanya untuk ikut bersaksi. Setibanya di pengadilan, qadhi itu berkata, "Yang boleh bersaksi hanyalah kamu, temanmu tidak boleh." Lalu ibunda Imam Asy-Syafi'i menjawab dengan tegas, "Anda tidak bisa berkata seperti itu, sebab Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282, jika tak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi. Supaya jika salah satu dari saksi perempuan itu lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya." Mendengar jawaban ibunda Imam Syafi'i, maka si qadhi pun diam 1000 bahasa mengakui kehebatan dan kecerdasan ibunda Imam Syafi'i. Jika ibundanya saja sedemikian cerdas, maka bagaimana dengan sang anak? Marilah kita simak sedikit beberapa peristiwa yang menunjukkan kecerdasan beliau. Abu Nu'aim meriwayatkan dengan sanadnya dari Muhammad bin Abdullah bin Abdil Hakam, murid Asy-Syafi'i, bahwa ia mendengar Asy-Syafi'i bercerita, "Aku telah hafal Al-Muwatta." Al-Muwatta adalah sebuah kitab hadis yang disusun oleh Imam Malik bin Anas. Imam Malik menyusun dan mengembangkannya selama kurang lebih 30 tahun. Kitab ini diriwayatkan oleh banyak ulama, di antaranya oleh Imam Asy-Syafi'i sendiri. Menurut riwayat yang paling masyhur, jumlah hadis yang dikandungnya mencapai sekitar 1600 hadis. Selain terkenal cerdas, Imam Syafi'i juga terkenal lihai berdebat. Bahkan ia termasuk ulama yang paling sering berdebat dalam masalah-masalah ilmiah. Salah seorang yang sering beliau ajak debat ialah gurunya, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Simaklah cuplikan dari perdebatan berikut. Diriwayatkan dari Muhammad bin Abdil Hakam, katanya, "Aku mendengar Asy-Syafi'i mengatakan, pernah Muhammad bin Hasan bertanya padaku, siapa yang lebih alim? Guru kami yakni Abu Hanifah atau gurumu yakni Malik? Kau ingin menang-menangan atau yang sebenarnya?" Tanyaku. "Aku ingin yang sebenarnya," jawabnya. Lalu aku bertanya lagi, "Kalau begitu apa yang menjadi hujah menurut kalian?" Lalu ia menjawab, "Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas." Lalu tanyaku, "Kusumpah kau dengan nama Allah, siapakah yang lebih alim tentang Al-Quran, guruku atau gurumu?" Lalu ia menjawab, "Kalau kau menyumpahku seperti itu, ya gurumu memang lebih alim." Lantas siapakah yang lebih alim tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, guruku atau gurumu? Tanyaku lagi. "Gurumu lebih alim," jawabnya. Lantas siapakah yang lebih tahu akan perkataan para sahabat?
Guruku atau gurumu? Tanyaku pula. Lalu ia menjawab, gurumu lebih tahu. Jawabnya. Masihkah tersisa yang lain selain kias? Tanyaku. Tidak, jawabnya. Kalau begitu berarti kami lebih berhak untuk menggunakan kias lebih banyak daripada kalian. Bukankah kias sendiri bertolak dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah? Baru kemudian ada kias. Karomah Imam Syafi'i. Sebagai seorang imam panutan, tidak heran jika beliau memiliki karomah. Salah satunya terjadi di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid yang terkenal gampang naik pitam. Konon diisukan bahwa Imam Asy-Syafi'i terlibat dalam gerakan kaum Alawiyin yang ingin merongrong kekuasaan Daulah Abbasiyah. Ketika berita itu terdengar oleh Harun ar-Rasyid, segera ia perintahkan ajudannya untuk membawa Asy-Syafi'i ke hadapannya. Ajudannya bernama Fadl bin Musa. Fadl bercerita bahwa ketika ia berada bersama Amirul Mukminin atau Harun, ia melihat pedang-pedang yang berkelebatan dan berbagai macam penyiksaan. Hai Fadl, di mana orang Hijaz itu? Maksudnya adalah Imam Asy-Syafi'i. Tanya Harun sambil marah. Ia ada di sini, jawab Fadl. Bawa kemari kalau begitu, perintah Harun ar-Rasyid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Celakalah ia kalau begitu, kataku lirih. Sungguh aku sedih bukan kepalang karena kecintaanku pada Asy-Syafi'i. Aku amat kagum dengan kefasihan bahasanya, kepandaiannya, dan kecemerlangan akalnya. Ku datangi rumahnya dan ku perintahkan seseorang untuk mengetuk pintunya. Namun ia berdeham sebagai isyarat bahwa dirinya sedang sholat. Usai sholat, beliau membukakan pintu. Lalu kataku, penuhilah panggilan Amirul Mukminin. Lalu Imam Syafi'i menjawab, baiklah. Kemudian ia memperbaharui wudunya, lalu mengenakan pakaian dan pergi bersamaku. Sesampaiku di istana Harun ar-Rasyid, karena didorong rasa iba kepada Asy-Syafi'i, aku berkata, tunggulah sejenak, aku akan memintakan izin untukmu. Aku pun masuk menemui Amirul Mukminin. Ternyata ia masih terlihat marah seperti sebelumnya. Kemudian ia bertanya, hai Fadl, mana orang Hijaz itu? Lalu aku menjawab, ia sedang menuju kemari. Kemudian aku menjemput Asy-Syafi'i dan mengajaknya masuk. Ketika melalui ruangan pertama, kulihat ia menggerak-gerakkan kedua bibirnya mengucapkan sesuatu. Demikian pula ketika melalui ruangan kedua, ia komat kamit lagi mengucapkan sesuatu. Hingga sesampainya kami di hadapan Harun ar-Rasyid, sontak Amirul Mukminin berdiri menghampirinya, lalu duduk di hadapannya sambil meminta maaf. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Harun bahkan mengecup kening Asy-Syafi'i sambil tersenyum dan mengatakan, mengapa kau tak mengunjungiku? Bukankah engkau ada di sini? Sementara itu para pengawal Harun memperhatikan dengan seksama. Kiranya siksa apa yang akan ditimpakan kepada Asy-Syafi'i. Namun Harun justru asik bercengkerama dengannya hingga akhirnya mengizinkan dia untuk kembali. Hei Fadl, berikan pundi uang 1000 dinar ini kepadanya, perintah Harun ar-Rasyid.
Maka ku bawa pundi uang tersebut sembari mengantar Asy-Syafi'i kembali. Ketika kami melewati ruangan pertama, ku tanyakan kepadanya, "Kutanya engkau dengan nama Allah, apakah gerangan yang mengubah kemurkaan Harun menjadi keriduan bagimu? Tolong kabarkan padaku apa yang tadi kau ucapkan di depan Amirul Mukminin hingga ia ridho." Lalu Imam Syafi'i menjawab, "Hai Fadl, labaika wahai orang yang mulia lagi berilmu," jawabku. Lalu ia menjawab, "Dengar dan hafalkanlah apa yang akan kuucapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Imran ayat 18. Lalu Imam Syafi'i melanjutkan dengan doa berikut, "Ya Allah, aku berlindung dengan cahaya kekudusan-Mu, berkah kesucian-Mu, dan keagungan-Mu dari setiap musibah dan malapetaka. Aku berlindung kepadamu dari jin dan manusia yang datang di malam hari, kecuali yang datang membawa kebaikan darimu ya Rahman. Ya Allah, Engkaulah tempat bernaungku sebelum memohon naungan, dan Engkaulah tempat berlindungku sebelum memohon perlindungan. Wahai Zat yang menundukkan para Fir'aun dan menaklukkan para tiran, berzikir kepadamu adalah syiarku dan menyanjungmu adalah ditsarku. Aku berada dalam pagar perlindunganmu. Lindungilah aku dan cukupilah aku dengan kebaikanmu ya Rahman." Seketika itu kutulis doa Asy-Syafi'i pada ikat pinggangku. Memang, Harun adalah tipe orang yang temperamental. Ia sering kali marah kepadaku. Tiap kali nampak olehku bahwa ia akan marah, serta merta ku baca doa tadi di hadapannya hingga ia ridho kembali. Sungguh, ini merupakan sebagian dari berkah Asy-Syafi'i yang kurasakan, kata Fadel mengakhiri ceritanya. Berkah di sini artinya sesuatu yang banyak mengandung kebaikan, dengan catatan bahwa setiap berkah asalnya dari Allah. Karenanya setiap muslim tidak boleh mencari berkah kecuali dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Segala sesuatu dianggap mengandung berkah jika dirasa banyak kebaikannya. Karenanya Fadl menyebut doa yang diajarkan oleh Imam Asy-Syafi'i tadi sebagai berkah, sebab ia banyak mendatangkan kebaikan padanya. Wallahu alam bishawab. Diriwayatkan dari Ismail bin Yahya al-Muzani, dia adalah murid dekat Asy-Syafi'i, tentang kedabahan dan kepasrahan Imam Asy-Syafi'i menjelang wafat. Katanya, "Aku menjenguk Asy-Syafi'i ketika beliau sakit menjelang ajalnya. Kukatakan padanya, 'Bagaimana keadaan Anda pagi ini?' 'Pagi ini aku akan meninggalkan dunia, berpisah dengan kawan-kawan, dan menenggak cawan kematian. Aku akan berjumpa dengan segala kejahatanku dan menghadap Allah Sang Pencipta. Aku tak tahu kemana ruhku akan melayang. Akankah ke jannah hingga kuucapkan selamat, ataukah ke neraka hingga kuucapkan bela sungkawa?" Jawabnya lirih. Sesaat kemudian beliau menangis sambil melantunkan bait-bait berikut. "Ketika hatiku mengeras dan jalanku menyempit, ku jadikan harapan akan maghfirahmu sebagai tangga.
dosaku yang terasa besar ketika ku banding dengan maafmu Robbi, jadilah tak seberapa. Engkau selalu pemaaf akan dosa dan senantiasa bermurah hati sebagai anugerah dan karunia. Kalau kau siksa diriku, ku takkan putus asa. Meski karena dosaku, ku harus masuk neraka. Kalau bukan karena kehendakmu, iblis takkan sesatkan manusia. Lantas bagaimana jika Adam saja telah dijerumuskannya? Aku memang berdosa, namun ku tahu berapa kadarnya, dan ku tahu bahwa Allah memaafkan dengan rahmat-Nya. Sanad dari cerita ini disahihkan oleh Imam Az-Zahabi dalam syiarnya Sifatus Sohwa 1 ayat 236 dan Syiar A'lamin Nubala. Imam Asy-Syafi'i wafat pada hari Kamis di penghujung bulan Rajab tahun 204 Hijriah dalam usia 54 tahun. Semoga Allah merahmatinya dan menempatkannya dalam Jannatul Firdaus. Itulah tadi kisah Imam Syafi'i rahimahullah. Banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari beliau. Tetap dukung channel kami dengan like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.